صلوا على النبي محمد. Maaf saja apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, sudah berarti mengurangi hormat cinta kami, cinta kita, dan ikhtiar kita kepada sesepuh atau para sesepuh yang saya hormati Bapak Gubernur PJ atau yang wakil Bapak Pangdam yang mewakili Bapak Menhan, Bapak Kapolri yang mewakilinya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan 1 Maret, hadirin wal hadirat, dan yang saya hormati Bapak-bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan sahabat kami Bapak Kapolda ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini penuh untuk mengingatkan kembali kita selaku bangsa Indonesia umumnya dan khususnya umat Islam tidak akan melupakan sejarah, karena sejarah itu akan mengingatkan kembali sejauh mana kita mengenal. Kalau untuk agama, para ulama-ulama kita mutaqaddimin yang terdahulu dalam dakwatul Islamnya, dan sejauh mana kita mengenal para pendiri bangsa ini, sehingga kita bisa meraih kemerdekaan, berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Ternyata kemerdekaan bangsa kita yang tercinta ini bukan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia berdarah. Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan dan kecintaan kepada Republik ini, bangsa ini, dan umat. Sejarah tidak hanya di dalam sejarah umum saja, tapi sejarah juga tertera di dalam Al-Quran, meriwayatkan Qisasul Anbiya, sejarah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf, dan para nabi yang lain, khususnya sejarah baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat satu ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila engkau semuanya mencintai kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diberi mandat, mendapat mandat dari Allah, diperintah, katakan wahai kekasihku kepada umatmu, fattabi'uni, ikutilah saya. Bukan menggunakan kalimat jamak atau kami atau kita, langsung kepada pribadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, ikutilah saya, kalian akan dicintai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara turunnya ayat tersebut, sahabat juga bertanya, sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, "Idza ahbabtallah," selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai para rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti jejak tarekatnya dan sunnahnya, mencintai orang yang dicintainya. Di tengah-tengah hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Wal yatawaffatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Bila mana cintanya itu kepada Rasulullah semakin kuat, akan memperkokoh imannya dan kesehatan imannya setiap individu umat tersebut. Tapi apabila kropos imannya, menurun, tandanya orang itu merosotlah kecintaannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata cinta itu sangat berperan sekali. Kalau orang mencintainya antar sesama kita dahulu, jangan kepada baginda Nabi terlalu tinggi. Suami istri kalau benar-benar saling mencintainya, akan melahirkan satu mawaddah warahmah. Dengan mawaddah warahmah tersebut, turunnya rahmah karena sebab adanya mahabbah dan mawaddah. Tidak mungkin rahmah itu akan turun tanpa kita menggapai al-mahabbah wal mawaddah. Karena buahnya mawaddah, buahnya mahabbah adalah rahmah, mawaddah dan rahmah. Quran diturunkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak menyebutkan lil mukminin atau lil muslimin. Kalau itu pokok. Tapi buahnya sebagai identitas atas kemusliman, kemukminan adalah ketakwaan. Maka disebut takwanya. Mahabbah juga tidak disebut mahabbah, tapi buahnya mahabbah yang disebut adalah mawaddah warahmah. Kalau rahmat itu turun karena hasil daripada mahabbah, hasil daripada mawaddah, suami istri pasti akan saling menutupi kekurangan kedua belah pihak. Tidak mungkin sang suami akan membuka aibnya sang istri, entah itu sudah monofos ataupun tidak, pasti akan ditutupi. Dan seorang istri pun sama akan menutupi segala bentuk kekurangan apa yang ada dalam suami itu sendiri. Artinya menutupi di sini tidak menutupi kejelekannya lalu kita diam, tidak.
Semisal seorang suami sudah banting tulang dengan pekerjaannya yang berat, begitu datang siang hari dengan keringat yang cukup, sang istri langsung tidak menanyakan hasilnya birokan oleh kok titik men, tapi dengan melihat keringat yang begitu hebat, hati yang sayang merasakan bagaimana susahnya seorang suami mencari nafkah, bentuk dari tanggung jawab kepada keluarganya. Tidak tega untuk menegur, menyalahkan karena hasilnya kurang dari yang biasa. Begitu juga sang istri, mungkin dari segi faktor kecapean atau lupa, mungkin masakannya agak sedikit manis atau asin, bagi sang suami tidak akan membuka apa yang telah disediakan sang istri dengan penuh capeknya luar biasa, mana pagi hari sudah mengurusi putra putrinya untuk berangkat sekolah, belanja dan lain sebagainya. Kita salahkan lagi, berpikir sama-sama juga berpikir jauh. Paling dia mengingatkan, Bune, kok tambah hidrit iki aku mana nih? Mau lebih atau mas? Iki aku biasanya nganggo duwe iku akeh iki titik air sekrosok kabeh. Itu hebatnya. Karena apa? Dia lebih melihat cinta dan kasih sayangnya lebih besar daripada melihat hasil karya makanannya itu tadi. Di seorang, kalau sudah muncul mawaddah warahmah, akhirnya akan membuahkan regenerasi. Karena dua sejoli ini yang luar biasa, regenerasinya selalu akan bercermin kepada kedua orang tua yang selalu teduh, sejuk, damai, luar biasa. Itulah harapan semua orang tua. Sebelum mengharapkan orang lain, pasti regenerasinya yang diharapkan. Selanjutnya kita tarik, kalau kita kembali kepada dunia pendidikan, kita kenal persis bagaimana jerihnya payahnya seorang pendidik. Kalau malam belum tidur sudah banyak menulis untuk menyiapkan besok pagi. Pagi harus bangun. Bagaimana cara menyampaikan murid ini bisa memahami. Kalau sekarang mending. Kalau dulu zaman saya jadi guru, nulisnya pakai kapur, di papan tulis dan siap penghapus. Debu itu tidak terasa, tak hirup. Maka sebagian pendidik pada waktu itu kalau paru-parunya tidak kuat, kena serangan pertama adalah penyakit paru-paru. Sekarang wallahu a'lam, itu yang saya alami pada waktu tahun 63. Saya sudah jadi seorang ustaz di Madrasah Al-Ma'arif di Cirebon, Indramayu. Bila murid ini mengetahui bagaimana jerih payahnya seorang guru, akan timbul ketaatan dan lain sebagainya. Kekurangan seorang guru wajar, adalah manusiawi, tapi bukan dijadikan modal untuk menghantam gurunya. Ditarik yang lebih atas lagi. Keberadaan umat ini, keberadaan bangsa ini,
karena cintanya yang luar biasa, bukan untuk saling membuka aibnya di antara satu sama yang lain, memberikan contoh suri-suri tauladan, membuka atau menjadi tuntunan-tuntunan, bukan menjadi tontonan, yang sehingga umat ini semakin dewasa di dalam berbangsa dan di dalam bernegara. Di sini intinya mahabbah ternyata sangat, atau cinta itu sangat mendalam dan sangat luas. Di dalam mahabbah tersebut sangat rasional. Cinta bukan satu sisi di dalam kebangsaan saja, tapi akan membanggakan buah karya cinta tersebut, bangga dan mensyukuri atas pemberian yang maha kuasa kepada setiap bangsa. Allah Ta'ala menciptakan satu lelaki, dua perempuan, wanita, Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, yang melahirkan dari mulai perkembangan Nabi Allah Nuh terbagi menjadi beberapa suku, dari Arya, Babilonia, Semit, dan Barbar. Melahirkan dari suku-suku tersebut pecah menjadi suku bangsa, dan hebatnya diberi oleh Allah Ta'ala sebidang tanah yang menjadi tanah airnya, tanah Cina, Timur Tengah, Turkistan, Afghanistan, dan lain sebagainya, sampai Afrika, Eropa, tidak terlepas. Secara keimanan akan mengatakan alam semesta ini, bumi yang terhampar ini, langit yang menjadi sebab peneduh kita, tidak terlepas, semuanya adalah ciptaan Allah. Dan yang diberikan kepada kami berupa tanah air Indonesia ini, mau tidak mau, bagi orang yang beriman mengakui bahwa tanah air Indonesia bagian daripada amanat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada, andai kata toh itu hadis ataupun tidak, mengatakan hubbul watan minal iman, ya memang. Siapa yang mau memungkiri tanah air ini selain dari Allah? Saya mau tanya ini. Tanah air ini dari siapa? Ciptaan siapa? Untuk siapa? Bangsa Indonesia. Yang Malaysia, Malaysia. Yang Burma, Burma. Yang Thailand, Thailand. Kamboja, Vietnam, Laos, dan lain sebagainya. Tapi kita mendapat bagian dari Allah, tanah Indonesia ini. Sejauh mana kita mencintai pemberian Allah, dan cinta kita ini sejauh mana melahirkan apa buat karya daripada al-mahabbah hubbul watan minal iman. Apakah kita lita'arofu itu hanya sekadar mengenal ketakwaan dari suku bangsa yang berwarna kulit hitam, putih, kuning, merah, hanya diambil dari ketakwaannya? Tidak cukup dari itu. Lita'arofu dengan dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum, dengan ketakwaan kita pasti akan memperkembangkan kecintaan kita atas segala pemberian Allah SWT, khususnya tanah air ini. Dan sejauh mana kita mengenal kelebihan setiap suku bangsa yang ada di dunia ini. Kalau semuanya mengenal lita'arafu, insya Allah dunia ini tidak akan terjadi saling berebut atau saling bertempur untuk merebutkan. Karena apa? Semua menjadi juru damai yang luar biasa. Berkat bangsa, berkat umat, menghargai hak-hak setiap bangsa, setiap suku, setiap tanah air yang diberi oleh Allah kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, khususnya Indonesia. Progres Indonesia. Tunjukkan
kalau kalian pecinta Indonesia dengan gegap gempita mengatakan Indonesia dengan keras, berarti itu benteng yang kokoh, menunjukkan kesatrian Anda, kefanatikan kalian kepada tanah airnya Indonesia. Harusnya begitu. Kata Indonesia, dikasih suruh pegang bedil, bunyinya bedilnya dong. Nasib. Tapi kalau kita berani menyebutkan Indonesia dengan keras dan tegas, itu kekuatannya lebih dari nuklir. Nuklir tidak punya mata, nuklir tidak punya hati. Jatuhkan di mana siapa saja yang jadi korban. Tapi kalau kefanatikan kita selaku bangsa Indonesia, mau turunan Arab kayak boleh, mau turunan Cina boleh, mau turunan siapa boleh, bapaknya dilahirkan di Indonesia, kakeknya dilahirkan di Indonesia, dirinya sendiri di Indonesia, sudah kewajiban mengatakan hukum waton minal iman. Harus berani mengatakan I am Indonesian, saya adalah bangsa Indonesia. Kalau keturunan monggo, oke-oke saja. Dengan kesatrian yang luar biasa berani mengatakan saya Indonesia, inilah yang menjadi kekuatan lebih daripada nuklir. Karena apa? Orang-orang lain, oknum-oknumnya akan mengatakan, aja mudik-mudik kan kalau bangsa Indonesia itu fanatik rakyat Indonesia begitu hebatnya. Pengajian saja tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bicara sendiri, semua diam. Dengarkan tuh, ulamanya saja patuhnya umat ini begitu hebatnya kepada pejabatnya, kepada ulamanya. Jom main-main kon kalau Indonesia. Oh, inilah. Itu yang hebat. Malam ini kita tahu ada wakil Kapolri, ada wakil Pangdam, ada wakil dari Menhan, ada wakil beberapa ulama, tokoh-tokoh TNI, Polri, kok duduk bersama begini, indahnya kan luar biasa. Mau diakui atau tidak? Diakui tidak? Nah, kalau kita ini pecah, jadinya apa Indonesia? Saya mau tanya. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Kalau tidak jadi kita ini pecah. Apakah itu cara mengisi kemerdekaan kita atau sejarah yang dirintis oleh para leluhur pendiri bangsa itu? Kita membalasnya bukan terima kasih kepada para beliau, tapi justru menjadi umat dan bangsa yang mudah dibenturkan di antara satu sama yang lain. Apakah itu cinta Indonesia? Jawab yang keras. Harusnya begitu. Tidak semudah. Tapi malam hari ini kita duduk bersama dengan para beliau dan dengan para ulama. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa untuk Indonesia. Ulamanya, TNI-nya, Polri-nya, dan sebagainya. Ini pun tidak lepas dari incaran. Dikira mudah. Dari incaran, piye iki cara-cara di polisi ben karo tentara pecah. Piye ulama karo ulama ben pecah. Piye caranya Habib karo Habib ben pecah. Di obot ini. Nanti kalau sudah terjadi perpecahan demikian, siapa yang ngambil keuntungan? Oknum manusia yang tidak pernah andil mempunyai kontribusi dalam mengisi kemerdekaan ini. Apakah demikian? Apakah demikian? Kalian kita ini suka kalau negara ini terpecah belah? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab, buktikan kalau tidak. Siap? Harusnya begitu. Faham, silahkan saja. Mau pilihan siapapun, monggo kerso. Presiden boleh ganti, presiden, wakil presiden boleh ganti. Cuma Indonesia cuma satu. Partai boleh banyak, Indonesia cuma satu. Siapapun presidennya, Indonesia sampai akhir kiamat, insya Allah Indonesia cuma satu. Merah putih bendera boleh banyak, tapi merah putih cuma satu. Jangan dipelintir. Biasanya kalau ngomong nomor siji, nomor loro, bingung gue ngomong.
Zamannya zaman pelintiran ini ngene itu ono mata-mata sing kudu viral ya iso ae. Cara kacamata kasar itu gitu. Sing ngono-ngono kudu dikeplak iki ngono. Itu tandane wong sing ora seneng Indonesia utuh. Oknum tersebut tandanya kita ada penuduh. Loh itu. Maka dari itu kalau kita tahu sejarah akan timbul kecintaan kita kepada bangsa ini. Lita'arufunya kita berkembang tidak cukup kepada kebangsaan saja, bahkan yang keluar dari bumi pertiwi ini, buah-buahannya dan lain sebagainya, bahkan tidak tanggung sampai berani mengatakan sehelai rumput yang kering, sebutir pasir, selagi itu milik Indonesia, tanah air kami, apapun akan kami pertahankan. Sepakat? Harus gitu dong jadi anak bangsa, jangan memalukan pendiri bangsa. 1945 kalian ada di mana? Belum lahir, Bet. 47 udah lahir belum, Bet. Sampai 49 sampai 65 ke atas, sebagian lainnya 70 ke atas. Itulah. Nah pertanyaannya, kita ini sudah mengisi kontribusi, mempunyai kontribusi apa untuk bangsa dan negara ini? Telah mampu mengisi apa? Tolong jangan memalukan kepada pendiri-pendiri bangsa ini dan umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi oknum-oknum manusia menafsirkan kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini bisa ditafsirkan lebih jauh. Kalau orang cinta sama Rasulullah begitu hebatnya, di bawah itu ada lagi bagaimana cinta kami kepada bangsa dan tanah air ini. Kadar bobot seseorang cintanya dalam bangsanya tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kalau kecintaannya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta bangsanya luar biasa. Kalau cintanya kepada bangsa ini luar biasa, pasti cintanya kepada tanah airnya luar biasa. Tapi bagi oknum-oknum terkadang diputar balik maknanya. Oh kalau begitu, kalau mau ngobok-ngobok umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, dan mudah dibenturkan antar umat beragama ini. Dan bagaimana cara menghancurkan bangsa dan negara ini dibalik. Karena kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada nabinya. Kadar bobot seseorang dalam cinta tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Diputar kebret, jauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya, jauhkan kecintaannya umat ini kepada nabinya, khususnya umat Islam. Baru umat Islam ini mudah dipecah belah. Dan bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Jauhkan kepercayaannya bangsa ini dan umat ini kepada pemerintahnya, kepercayaannya kepada ulamanya, kepercayaannya kepada ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepercayaannya kepada TNI Polri-nya. Semakin merosot, baru insya Allah dapat izin. Alhamdulillah. Jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang menjadi contoh yang kurang terpuji. Insya Allah kalau kita betul-betul mencintai kepada bangsa ini dan tanah air ini, backup oleh kekuatan agama, insya Allah semakin kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita melentur tadi yang saya katakan, bangsa ini mudah dipecah belah.
akhirnya Indonesia kayak tumpeng, tinggal dibagi berapa. Ini bahayanya. Maka dari itu kami semuanya wajib menjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Harus prinsip ini kemanapun. Pilihan boleh berbeda, tapi Indonesia tidak harus berbeda. Dimanapun Indonesia berada, tepat sesuai lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di dalam Indonesia tanah airku diisi dengan bangunlah jiwanya, setelah itu bangunlah badannya. Di mana saja kita berada, mau sekolah di Timur Tengah, mau sekolah di Eropa, makan pakai sendok garpu, pakai keju dan roti. Di Timur Tengah umpamanya pakai kebuli, nasi biryani dan lain sebagainya, tapi tidak akan melenturkan saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi putra putri Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga tegas, itu di mana saja. Kalau perlu setiap rumah ada tulisannya. Zaman dulu, zaman Pak Karno, ada tulisan Ganevo. Setiap gendeng tulisannya Ganevo. Ganti Usdek. Zaman Pak Harto PKK. Ada tiap depan rumah temboknya ditulisi. Nah, kalau kita zaman sekarang untuk kesatuan persatuan harus berani menulis. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Bagi kami NKRI harga mati, selesai. Tulis dalam rumah masing-masing. Yang satu kalau perlu pakai tulisan lagi, tegaknya sangsaka merah putih atau berkibarnya sangsaka merah putih tidak akan merupakan sejarah. Itu harus tertanam setiap kita individu bangsa ini. Indonesia melebihi dari mempunyai nuklir kalau persatuan kesatuan ini semakin terjaga, semakin luar biasa, karena itu benteng yang kokoh untuk kami, untuk kita semuanya. Maka dengan peringatan 1 Maret tersebut membangkitkan kembali, meningkatkan kembali, kami merasa memiliki dan bangga kepada Republik dan bangsa ini. Itulah yang harapan menjadi harapan kita semuanya. Ayo kita bersama-sama sepakat. Apa sepakatnya? Kami akan menjadi bangsa yang memalukan dan mengecewakan para beliau pendiri bangsa ini atau tidak? Jangan dijawab tidak, buktikan kalau tidak. Itu yang penting. Kalimat tidak paling gampang disebut. Mari kita buktikan bahwa kami menjadi bangsa yang tidak mudah atau melupakan pendiri-pendiri bangsa. Kami akan selalu bercermin kepada para beliau bagaimana mempertahankan negara kesatuan persatuan Indonesia. Yang bisa sampaikan, semoga manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.